nama saya Samsudin. Saya adalah mahasiswa PBG PAI dalam Jabatan Transformasi Batch 1 tahun 2025 di LPTQ UIN Alauddin Makassar dengan nomor induk mahasiswa 21001242 sekaligus guru di SMA Plus Muhammadiyah Merauke, Provinsi Papua Selatan. Pada video pembelajaran ini, saya akan mengajarkan materi yang berjudul Adab dalam menggunakan media sosial. Pada kelas 11 semester 2 dengan mode pembelajaran Problem Basic Learning dengan menggunakan pendekatan TPACK. Apabila dalam video ini ada kekeliruan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besar. Silakan mendengarkan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Luar biasa. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan ini yaitu kita dapat berjumpa lagi yaitu untuk melanjutkan materi yang selanjutnya. Ya, hari ini siapa ya Pak Guru absen, siapa yang enggak datang? Yang enggak masuk? Alhamdulillah ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Marilah kita sebelum mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Marilah kita bagi 3 kelompok, yaitu putri 1, putra 2. Silakan. Kemudian Pak Guru yaitu sebelum dengan materi yang selanjutnya yaitu tentang adab menggunakan media sosial, yaitu pada minggu yang lalu Pak Guru telah menerangkan tentang yaitu toleransi beragama atau moderasi beragama. Apa yang dimaksud dengan moderasi beragama? Moderasi beragama atau toleransi? Ya, ini sama mafian. Kemudian sebelum yaitu ada beberapa media sosial, kalian buka yaitu surat Al-Hujurat ayat 6. Akan kalian tentang ada menggunakan media sosial. Ya, siapa yang mau membaca dari kelompok 1? Ada yang mau baca? Sini. Ayat 6. Sudah bertemu? Ayo Kabira. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala mafa'altum nabiyin. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in
Yang kelompok terakhir ada siapa? Ya, terima kasih. Kemudian ini tentang ayat. Kemudian Pak Guru akan menjelaskan dulu ya. Ya, ada menggunakan media sosial sebelumnya penjelasan yang tadi ya ada. Ya, ini sebelumnya refleksi media sosial ini. Yang pertama, selama ini HP kalian dimanfaatkan untuk apa? Yang kedua, selama ini media sosial apa saja yang kalian ikuti? Yang ketiga, dari media sosial yang kalian ikuti apa manfaat dan dampak negatifnya? Jadi refleksi itu tiga ya. Nah, ini tadinya ada ya. Media sosial sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Dari bangun tidur sampai mau tidur, media sosial berada dalam genggaman ini ya. Jadi bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai umat Islam menggunakan HP yaitu dengan adab yang baik sosial. Jadi dua ini bahwa HP ini banyak mempengaruhi ya, baik dampak negatif maupun dampak positif atau dampak negatifnya. Dan media sosial yaitu yang mempunyai dampak positif dan negatif. Antaranya itu pertama memudahkan dalam berkomunikasi, bersilaturahmi, kemudian mendapatkan informasi dan manfaat untuk belajar ataupun berbisnis. Dan dampak negatifnya, dampak yaitu hoax, ujaran kebencian, perkelahian, pornografi, radikalisme dan terorisme dan lain-lain ya. Dari penjelasan di atas, media sosial perlu ada untuk menghindari dari dampak negatif, baik itu diri sendiri ataupun dari orang lainnya. Sekarang siapa yang bisa mencontoh yaitu dampak dari adab penggunaan HP yaitu negatifnya dulu. Kecanduan? Ya, game on dan online. Dampak positifnya? Ya, sebutkan ayat yang berkenaan dengan adab menggunakan media. Sama bisa? Ada sudah? Tadi ya? Ayat Al-Bujurah. Nah, iya. Kemudian dari kelompok sini, selain dari contoh yang sana apa dampak positifnya dari menggunakan HP? Ini dapat informasi lebih luas. Satu. Dapat informasi. Langsung. Menggunakan komunikasi. Menggunakan komunikasi iya. Selain kecanduan? Oh, saya terbuli. Bacakan ayat yang berkenaan dengan ada menggunakan aplikasi. Ayo, bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman
بجهالة فنقدم على بعض الناس. Yaitu ada istimewa. Jadi konteks ada dari ada untuk menunjukkan suatu kebiasaan ketika pola perilaku yang ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai model. Ada tren ya, gitu. Jadi kita jadi mengikuti apa era globalisasi. Jadi bermacam-macam tren. Kemudian menurut istilah bahwa adab adalah kebiasaan dan aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai baik yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya, itu yang adab. Jadi kita adab ini, makanya adab itu harus diutamakan. Sopan santun atau etika seorang itu harus kita utamakan daripada ilmu ditanamkan kan gitu. Di mana saja kalian berada, adab ini yang harus diutamakan. Dan sendiri pasti akan ilmu itu akan mengikuti kita. Dengan era digitalisasi, maka kita sebagai seorang konsumtif yaitu media sosial, baik itu media sosial apa, kita harus hati-hati dalam menggunakan media sosial. Baik itu kita memberikan postingan atau komentar, kita harus hati-hati karena itu adalah mempengaruhi bagi kita, baik itu dampak negatif ataupun dampak yang positifnya kita. Mari kita ambil yang positifnya saja. Ya, ini adalah yang dari kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain, mempersiapkan diri dengan halayak luas maupun terbatas dan mendorong persepsi interaksi dengan orang lain. Ini ayat ada yang tadi kalian bacakan yaitu ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman. Ini wahai orang-orang yang beriman. Itu siapa orang yang beriman? Kita. Siapa orang yang beriman? Bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ini ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas. Wahai sekalian manusia, tapi ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Siapa? Yaitu kita khususnya orang muslim, gitu. Ya, informasi termasuk di dalamnya mendapat informasi dari media sosial ya, maka perlu dicek kebenaran informasi yang kalian terima. Pengecekan informasi tersebut bisa menanyakan ke pemberi informasi atau mengecek ke sumber-sumber resmi yang dapat dipertanggungjawabkan. Poster ataupun tulisan tentang adab bermedsos, itu yang tampak positif ataupun tampak negatif. Kemudian setelah dapat, kalian masing-masing kelompok mempresentasikan depan kelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dampak positif dari media sosial. Dampak positif yaitu kemudahan memperoleh kabar terbaru dan berita, belajar banyak hal baru melalui media share, meningkatkan keterampilan dan kreativitas, sarjana mudah untuk hiburan saat waktu luang, menjadi terbiasa dengan teknologi digital, bersosialisasi dengan siapapun di seluruh dunia. Dampak negatifnya adalah mengurangi interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Maksudnya konten negatif, pornografi, kekerasan dan buruk lainnya. Rawan terkena informasi palsu atau hoax,
menjadi tidak produktif saat bekerja atau belajar, dapat mengakibatkan kecanduan bermain sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan adab bermedia sosial. Pertama, jangan segera hanya menebarkan informasi di surat maupun di perkataan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang formal dan sesuai jika berurusan dengan orang lebih tua atau tidak kenal. Ya, menghormati pendapat yang lain. Jika tidak setuju, kembalikan atau nyatakan pendapatnya sendiri tanpa menjadikan yang lain. Hati-hatilah dalam memberikan informasi pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Beri fokus dulu. Itu kelompok yang terakhir, itu kelompok ketiga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan dampak positif dan negatif dari media sosial. Dampak positifnya yaitu mempermudah komunikasi jarak jauh, penyebaran informasi secara cepat, dan memperluas jaringan pertemanan. Sedangkan dampak negatifnya yaitu dampak negatif dari menggunakan media sosial yaitu kecanduan, masalah privasi, penyebaran hoaks, dan bahkan cyberbullying. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-temanku yang telah mempresentasikan yaitu kelompok 1 dan kelompok 3 yaitu Dekopos Bayo. Untuk mengakhiri materi tentang adab bermedia sosial, ada yang tanyakan? Ada? Enggak. Ya. Kita lanjut yaitu sebelum Pak Guru akhiri, kalian yaitu menghafalkan surat Al-Hujurat ayat 6 yaitu tentang adab media sosial. Nah, mungkin itu aja yang mau sampaikan. Apabila kata-kata yang salah itu datangnya dari Pak Guru, apabila kata-kata yang benar itu yang kami sampaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum kami akhirnya itu mari kita baca surat dari baca doa majelis kapan majelis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.